Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah hari ini. Kita akan persiapkan hati kita. Kita akan hampiri tahta Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Kita naikkan sembah kita. Karena di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau
hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kami hanya di dalam Engkau Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya, segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami yakin Engkau hadir. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Engkaulah kami yang besar dan mulia, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan Engkau, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami boleh memuji Engkau. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kiranya puji-pujian kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau benar-benar hadir di dalam kehidupan kami. Engkau hadir di tengah jemaat-Mu yang ada Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan kelepasan bagi kami. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Segala pujian bagi Tuhan kita, karena Dia Raja yang besar, layak untuk ditinggikan dan dipuji pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat pujian kita. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta.
kekuasaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Sembahmu sungguh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi Engkau Tuhan, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, kerajaanmu kekal selamanya Tuhan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Kami ada hari ini adalah karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik.
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Kami menyadari sepenuhnya Tuhan, kami ada karena berkat-Mu, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Terangi seluruh hati kami Tuhan dengan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami kepada Engkau. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan berjudul Perubahan. Kita akan melihat sebuah kisah dalam Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Keluaran pasal yang ke-15, ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tiberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Kalau masing-masing kita ditanya, pasti kita dapat menceritakan kisah diri kita masing-masing tentang kegagalan, kekecewaan, tentang kesakitan, kelemahan, rasa kehilangan, rasa frustasi, atau apa saja yang kita alami dalam hidup kita. Dan ketika kita mengalami itu, pasti kita menginginkan sebuah perubahan. Dan seperti bangsa Israel, setelah mengadakan perjalanan selama 3 hari, mereka akhirnya merasa dapat beristirahat dan menyegarkan diri. Namun satu-satunya mata air yang mereka dapati ternyata terasa pahit. Segala perasaan negatif muncul dan mungkin secara alami mereka punya alasan untuk bersungut-sungut.
Dan sebagai anak Tuhan, kadang pengalaman pahit itu terdesain ke dalam kehidupan kita. Bukan selalu tanda dari ketidaktaatan, namun kadang karena ketaatan. Kalau kita baca di ayat yang ke-22, mereka mengikuti arahan Musa untuk berangkat dari Laut Teberau ke padang gurun Syur. Dan walaupun mereka telah mengikuti arahan yang benar, bukan berarti tidak ada tantangan. Pengalaman yang penuh tantangan perlu dipandang sebagai suatu kesempatan untuk menikmati kemenangan. Orang-orang percaya yang melewati tekanan akan menjadi orang-orang yang tangguh, karena kita diciptakan sebagai pemenang di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat apa berita di balik pengalaman pahit yang dialami oleh bangsa Israel ini. Tuhan ingin menyampaikan sebuah berita tentang nama perjanjiannya, yaitu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan memakai pengalaman ini sebagai pelajaran dan dari arti sepenuhnya Jehovah Rafa. Yang pertama, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh hidupmu." Ia memakai keadaan dalam hidup mereka untuk menyatakan bahwa Ia adalah penyembuh. Ketika kenyataan hidup ini pahit, Dia menjadi pemanis bagi kita. Ketika hidup ini berat, Dia menjadi pengangkat beban bagi kita. Dan ini pasti bisa disaksikan menjadi pengalaman dari Bapak, Ibu, Saudara, bahkan termasuk saya sendiri. Ketika kita menoleh pada kehidupan kita hingga saat ini, kita akan melihat bahwa ada tapak tangan Sang Penyembuh yang telah banyak menjamah bagian-bagian dari hidup kita. Mungkin itu kehidupan rumah tangga, hubungan pernikahan, atau keluarga, atau hubungan pribadi. Mungkin ada keputusan-keputusan yang tidak benar, yang berdampak buruk dalam hidup kita, yang menghancurkan kehidupan kita. Tuhan berfirman, "I am the Lord who heals you." Akulah Tuhan penyembuhmu. Kata Rafa mengandung arti to make whole, membuat sesuatu menjadi utuh kembali. Sesuatu yang telah hancur menjadi utuh seperti sedia kala. Yang kedua, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh lukamu." Kata Rafa mengacu pada luka yang disebabkan dari luar, biasanya luka yang diakibatkan oleh perang. Dan luka seringkali bukan hanya berdampak pada bagian luar, tetapi juga pada bagian dalam. Kita perlu kesembuhan yang ditimbulkan dari serangan musuh, mungkin melalui tindakan atau kata-kata orang, masa lalu yang menyakitkan, hati yang terluka, rasa kehilangan. Tuhan yang sanggup menyembuhkan setiap luka-luka batin kita. Dia rindu memulihkan setiap goresan yang menyakitkan pada memori, hati, dan batin kita. Tuhan berfirman, "I am the Lord who heals you." Akulah Tuhan penyembuhmu. Rafa mengandung arti juga properly to mend by stitching, yaitu menjahit kembali sesuatu yang sudah robek dengan tepat. Hanya Tuhan yang dapat menyatukan kembali sesuatu dengan tepat dan benar. Yang ketiga, Tuhan berkata, "Akulah penyembuh penyakitmu." Tuhan juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita.
Kalau kita baca tadi dalam Keluaran 15 ayat yang ke-26, Tuhan berjanji tidak akan menimpakan penyakit manapun yang Dia timpakan kepada orang Mesir. Dan kita melihat bahwa Yesus adalah bukti nyata bahwa sifat alami Tuhan adalah untuk menjamah dan menyembuhkan. Dia menyembuhkan setiap orang sakit yang datang kepadanya selama pelayanannya di muka bumi ini. Dan janji kesembuhan itu tetap sama hingga sekarang. Karena Dia tidak pernah berubah. Yesus menderita di kayu salib agar oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Rafa mengandung arti juga cure atau physician. Seperti seorang dokter yang mempunyai obat yang mujarab untuk menyembuhkan suatu penyakit. Bagi kita yang sedang sakit, berserulah kepada Tuhan yang sanggup dan mau menyembuhkan kita. Kalau kita baca tadi di ayat yang ke-25, dikatakan bahwa Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan dan Tuhan menguji mereka. Ujian itu bukan untuk melihat apakah mereka mengerti prinsip-prinsip yang diberikan oleh Tuhan, tetapi apakah mereka mempraktekkan prinsip-prinsip dari Tuhan. Apakah kita mau membiarkan Tuhan untuk mengubah pengalaman pahit kita menjadi pengalaman yang manis? Tuhan tidak menyediakan sumber yang baru, tetapi Dia mengubahkan air yang pahit itu menjadi manis. Beberapa orang menolak kesembuhan karena mereka hanya menuntut kelepasan sesaat saja, bukan solusi dari Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan mau mengubah dengan apa yang sudah kita miliki. Batang kayu itu sudah ada di sana dan mungkin sudah lama tergeletak di sana. Sepertinya terlalu sederhana untuk menyelesaikan sebuah masalah yang sangat besar. Namun kadangkala sesuatu yang sederhana dipakai Tuhan untuk mengubah masalah kita. Tuhan sering menyediakan apa yang kita perlukan sebelum kita memerlukannya. Yang penting adalah kita menaati arahan firman Tuhan. Mazmur 107 ayat yang ke-20 dikatakan, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Tuhan melihat setiap detail hidup kita. Dalam kehancuran, dalam kepedihan, dalam kesakitan, ada Tuhan yang selalu berfirman, Akulah Tuhan penyembuhmu. I am the Lord who heals you. Jehovah Rafa. Setelah pengalaman pahit di mana terjadi proses perubahan, ada penyediaan Tuhan yang luar biasa di Elim. Bagi orang yang bersedia untuk membiarkan Tuhan mengubahkan mereka melalui pengalaman yang pahit, mereka akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita baca dalam Keluaran 15 ayat yang ke-27 tadi, mereka menemukan bukan satu mata air, tetapi 12 mata air. Ada kelimpahan yang luar biasa. Ada 70 pohon kurma. Bukan hanya air, namun ada buah yang sangat manis. Kita melihat bahwa kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, kalau kita mau diubahkan oleh Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Hal-hal mungkin yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Hal-hal yang jauh melampaui daripada apa yang kita sanggup doakan bahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mujizat itu hal yang mudah bagi Tuhan. Namun Tuhan sangat menginginkan ada perubahan dalam kehidupan kita. Dan perubahan 180 derajat itu dapat terjadi melalui pengenalan akan pribadi Tuhan dan ketaatan untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Kita dapat baca itu di ayat yang ke-26 dalam Keluaran 15.
Ada Jehovah Rafa yang rindu untuk menjamah dan mengubahkan kehidupan yang pahit menjadi manis bagi setiap orang yang mau datang kepadanya, bagi setiap orang yang mau berseru kepadanya. Secara pribadi, saya dapat menyaksikan bahwa sejak kecil hingga saat ini, telah banyak saya mengalami pengalaman-pengalaman pahit yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya, dalam hati saya, dalam tubuh saya menjadi kisah kemenangan yang sangat manis. Dan Jehovah Rafa sanggup melakukannya bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kiranya kita mau datang, kita minta Tuhan mengadakan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan biarlah Tuhan dapat menjamah juga kita secara fisik, apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur akan kasih-Mu pada kami. Engkau adalah Tuhan yang peduli terhadap setiap detail dari hidup kami. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kami, pengalaman yang menyenangkan atau pahit, segala sakit penyakit yang kami derita, goresan luka yang menyakitkan dalam hati dan batin kami, Engkau adalah Tuhan penyembuh kami. Jehovah Rafa, biarlah jamahan-Mu terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu yang percaya akan pribadi-Mu dan firman-Mu. Dalam nama Yesus terjadi kesembuhan dan pemulihan atas setiap hati yang berseru kepadamu. Mereka boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Ada perubahan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh merasakan kasih-Mu, damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah tangan kasih-Mu dan hadirat-Mu tetap menyertai kami. Limpahkan perlindungan, pertolongan, penyediaan, kesehatan, kekuatan, jalan keluar dan berkat-berkat-Mu atas setiap kekasih-kekasih-Mu. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu melalui perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Tuhan, kami tetap mendoakan bangsa, negara, dan para pemimpin kami. Kami menundukkan hati kami dan mohon belas kasihan-Mu. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas bangsa kami. Dan kiranya rancangan-Mu yang besar terjadi atas negeri kami. Kami percaya kami akan melihat pemulihan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Dikau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa,
bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.